Halo, apa kabar pemirsa Jawa Pos TV? Kita berjumpa kembali bersama saya Suli Sesa dalam program Bincang-Bincang. Pada edisi kali ini spesial, saya berada di Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra PPSDSN Pendowo Kabupaten Kudus. Jadi sekarang ini saya berada di Pendowo ya, istilahnya kalau di Semarang itu ada juga Pendowo ya. Tapi ini saya di Panti Pelayanan Sosial di bawah naungan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita pada kesempatan kali ini akan berbincang-bincang terkait dengan pelayanan di Panti Sosial Disabilitas Sensorik Netra PPSDN Pendowo Kabupaten Kudus ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bersama saya. Yang pertama saya sapa Ibu Sundarwati. Beliau adalah Kepala PPSDSN Pendowo Kabupaten Kudus. Akrab bisa panggil Bu Sundar. Apa kabar Bu Sundar? Selamat siang Pak. Betul ya Bu Sundar ya Bu? Iya, Bu Sundarwati. Iya, Sundarwati. Ini sudah menjabat sebagai Kepala PPSD sejak kapan ini Bu? Sejak 6 Juli 2021. Wah, jadi 4 tahun sudah. 4 tahun? Iya. Wah, udah lama juga ya. Di sebelahnya Ibu Sundar, nah ini sudah familiar juga dengan kita Bu Sundar. Beliau adalah Dr. Nur Fazri MPD. Di sini ini sebagai mitra pendamping dan penelitian ya Pak ya. Iya betul. Dari program Pasca Sarjana Universitas Muria Kudus, UMK Kudus. Apa kabar Pak Fazri? Kabar baik Pak. Sehat Pak ya. Alhamdulillah. Ini mobilitasnya tinggi Pak Fazri ini ya. Kemana? Ke timur, ke barat, wilayah Kudus ya. Semua wilayah hampir dijelajahi sama Pak Fazri. Karena memang kampus UMK, khususnya Pasca Sarjana ini program pendampingan dan pengabdian masyarakatnya ada di mana-mana nih Pak Fazri ya. Termasuk di sini juga termasuk pendampingan juga ya Pak? Iya. Pendampingan dan penelitian. Penelitian, pengabdian juga. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ya. Nah, saya ke Bu Sundar dulu nih terkait dengan keberadaan PPSDSN Pendowo Kabupaten Kudus. Bisa dijelaskan nih Bu, apa ini Bu PPSDSN Pendowo Kabupaten Kudus ini? Iya, jadi PPSDSN Pendowo itu Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra. Kami di sini melayani 2 layanan. Yang pertama itu netra di sini sendiri di Jalan Pendowo nomor 10. Kemudian di sini untuk pelayanan netra kuota 50 saat ini terisi 33 orang. Kuota 30 ya. terisi? Kuota 50 terisi 33. Ya, September nanti masuk 2 lagi. Kemudian yang satu lagi layanan disabilitas mental atau kalau orang umum orang awam itu menyebutnya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa ya. Lokasinya di dekat UIN Sunan Kudus, jadi Jalan Conge. Di sana kuota 75 penyandang disabilitas, saat ini terisi 65. Oh, penuh ya, hampir penuh ya Bu ya. Ya. Nah, kemudian untuk mendukung pelayanan ini kami didukung dengan SDM yang di sini 20. Kemudian yang di sana 10. Totalnya 30, yang 16 itu ASN, yang 14 non ASN. Jadi ada 2 jenis pelayanan ya? 2 jenis layanan dengan lokasi yang berbeda. Makanya namanya Pendowo karena berada di Jalan Pendowo. Oh iya, saya kira ini karena ini ada tokoh-tokoh pewayangan Pak. Filosofisnya ternyata diambil dari nama jalan. Bu kalau bilang pelayanan ya tadi netra sama kesehatan mental ya. Kalau netra seperti apa Bu? Jenis-jenis kegiatan atau yang diberikan oleh PPSDSN ini? Ya, untuk netra kami ada bimbingan rehabilitasi sosial, ada bimbingan kerohanian, kemudian juga ada bimbingan vokasi, keterampilan dan sebagainya. Nah, salah satu untuk keterampilan ini kami bermitra dengan Universitas Muria Kudus, karena kita tahu bahwa panti itu kan dengan segala keterbatasannya ya Pak, dengan segala keterbatasan baik sumber daya manusia, kemudian sarana prasarana dan anggaran. Nah, kemudian dari sini kami membangun jejaring kemitraan, salah satunya dengan Universitas Muria Kudus. Nah, dari jejaring kemitraan ini ada banyak inovasi-inovasi yang telah kami inisiasi dan implementasikan. Salah satunya ada Gadis Dansa, ini produknya banyak macam seperti yang di luar tadi ya.
Gadis Dansa itu apa? Gadis Dansa itu wadah dari semua karya-karya penyandang disabilitas. Galeri aktivitas disabilitas netra dan disabilitas mental. Katanya Gadis Dansa. Ini supaya ini ya ada brand ya, masyarakat mudah untuk mengenali karya-karya dari penyandang disabilitas itu. Ya, karyanya apa saja Bu dari Gadis Dansa? Karyanya ada batik tulis. Batik tulis. Iya, ada batik tulis seperti tadi itu juga hasil kemitraan dengan UMK, kemudian ada ekoprint, ada juga kaos desain printing, ada muk, ada pin, kemudian ada gantungan kunci, terus ada hanger, ada juga keset. Banyak macam Pak, telur asin dan snack-snack ringan. Kuliner juga. Iya, kuliner juga. Nanti bisa pesan ya. Salah satu karya ini penghuni ya Bu ya, namanya apa Bu? Namanya penyandang disabilitas PM atau penerima manfaat istilahnya. Penerima manfaat ya. Ini yang ada di sebelah kirinya Pak Fajri. Kaos warna merah itu printingnya hasil karya. Iya. Kemudian yang itu di bawah itu kain ekoprint. Ekoprint. Iya, ekoprint semua dari bahan alami. Dan ini dijual ya Bu ya? Dijual. Kami sudah punya toko online yang terintegrasi dengan Tokopedia, namanya Gadis Dansa Official. Gadis Dansa Official. Nah, dicatat ya. Kalau Pak Fajri sendiri terkait dengan keberadaan program Pasca Sarjana UMK di PPSDSN ini Pak, apa yang melatar belakangi keterlibatan Pak Fajri dan teman-teman melakukan pengabdian dan penelitian di sini? Ya, terima kasih Pak Sulis. Sebenarnya pokok awal dari program ini akademis itu kan tridharma, Sulis, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, transformasi perguruan tinggi sekarang itu kan seorang dosen tidak hanya di kelas mengajar, tapi juga memberikan sumbangsi dan kontribusi kepada lingkungan. Nah, di panti ini kami melihat bahwa ada keunikan yang bisa dikembangkan, dan mungkin saya pribadi punya kedalaman spiritual yang mungkin bagi saya untuk melandasi bahwa rasa empati saya kepada kelompok minoritas ini bisa untuk dibantu dan untuk dipublikasikan di masyarakat. Karena bagi kami teman-teman minoritas ini adalah teman-teman yang memang perlu dibantu, tidak hanya sekedar image-nya itu dikasihani, tetapi juga perlu dimotivasi untuk kehidupan keberlangsungan masa depannya, Pak. Nah, itu. Ya, sejak kapan ini Pak, teman-teman UMK? Iya, jadi kalau tim saya dan teman-teman UMK itu sudah 10 tahun yang lalu, sebelum Bu Sundar di sini juga Pak Chandra, kami, dan disertasi saya di sini Pak. Ya, disertasi S3 itu tentang disabilitas, art and disability. Nah, itu membuat karya 3 dimensi bagi teman-teman tunanetra. Nah, itu, dan ini sudah dipublikasikan dulu, waktu itu saya publikasikan di Scopus, di media massa dan lain sebagainya. Jadi di sini ini bukan hanya sekedar tempat penelitian dan pengabdian masyarakat bagi Pak Fajri dan tim ya. Ada ikatan emosional ternyata. Setidaknya kita sebagai manusia itu paham betul bahwa sebenarnya manusia itu banyak keterbatasan, tidak hanya yang normal tapi yang disabilitas juga seperti itu, sehingga perlu ada semacam perhatian. Ini juga mendasari kami untuk selalu tumbuh dan meningkatkan kemampuan teman-teman disabilitas seperti itu. Ya, saya ke Bu Sundar. Bu Sundar, untuk persyaratan apa yang harus dipenuhi Bu ya
bagi saudara-saudara kita yang ingin mendapatkan pelatihan di sini, Bu? Ya, persyaratannya untuk masuk rehabilitasi sosial di Pendowo, Pak, khususnya yang penyandang disabilitas netra itu KK, ya, kemudian akta lahir, kartu BPJS, kemudian kalau memang punya ijazah, ya, ijazah baik SD, SMP, SMA, bahkan ada juga SS1, nah itu persyaratannya. Tidak dibatasi pendidikannya, Bu, ya? Kalau pendidikan tidak dibatasi, Pak. Dan sebagian besar itu memang belum pernah memperoleh pendidikan dasar. Belum pernah memperoleh pendidikan dasar. Jadi makanya tahun ini, Juli, tahun anggaran baru ini, kami membuka pendidikan kesetaraan. Kejar paket ya, kejar paket A, B, dan C. Kami kolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus. Tempatnya di sini, kami terbuka untuk semua disabilitas, semua disabilitas. Kemudian untuk gurunya dari PKBM Sejati yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus. Tapi ini tidak hanya untuk warga penyandang disabilitas dari Kudus saja, kan, Bu? Bukan, kami terbuka untuk Jawa Tengah, ya. Jadi pembelajarannya di sini, Pak, tapi gurunya dari PKBM tadi. Karena kalau harus mobilisasi ke PKBM yang ditunjuk Dinas Pendidikan, kami kan kesusahan aksesibilitas mereka. Betul. Nah, kemudian hasil rapat disepakati bersama, tempatnya tetap di Panti Pendowo. Dan informasi dari Dinas Pendidikan ini baru pertama kali ada di se-Indonesia. Yang pendidikan kesetaraan untuk disabilitas ini. Wah, ini bisa jadi percontohan ya, Bu, ya. Berapa lama, Bu, ini saudara-saudara kita penyandang disabilitas ini menempuh pendidikan atau pelatihan, ya? Kalau untuk pelatihan non pendidikan dasar, Pak, itu sesuai dengan silabi yang kami susun 2 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan hasil evaluasi kalau memang dirasa masih belum mampu, belum layak kembali ke keluarga, belum mampu untuk mandiri, tetap kami ada program pemantapan sampai mereka benar-benar mampu mandiri secara finansial jika kembali kepada keluarga. Dan itu gratis ya, Bu? Gratis, Pak. Semua biaya dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Jadi sama sekali mulai dari masuk sampai lulus istilahnya, Pak, Bu? Kalau lulus itu istilahnya Purnabina. Nah, Purnabina nanti masih mendapatkan paket bantuan modal, ya. Jadi kalau misalkan untuk masas itu seperangkat masas, ada tempat tidur, ada kasur, ada spray, ada bantal, kemudian ada filling kabinet kecil, kemudian dan seperangkatnya ada hand body, ada minyak dan minyak urut dan yang untuk kayu refleksi. Komplit ya, mulai dari mau masuk sampai Purnabina istilahnya ya, Bu, ya. Baik, Bu Sundar, Pak Fajri, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Kita akan lanjutkan bersama dengan Ibu Sundarwati dan juga Pak Nur Fajri terkait dengan keberadaan PPSDSN Pendowo Kabupaten Kudus. PT PLN Persero menunjukkan komitmennya dalam mendukung agenda nasional dengan memastikan pasokan listrik andal selama kegiatan penanaman jagung serentak oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kegiatan ini berlangsung di Desa Selojadi, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan. Dengan layanan responsif dan sistem yang terjaga, PLN siap terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa, termasuk mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. PT PLN Persero kembali mendukung pemerataan akses listrik melalui penyalaan listrik di kawasan wisata Pantai Caruban, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sebanyak 32 pelaku usaha di area wisata tersebut kini resmi menikmati aliran listrik yang andal dan aman. Kehadiran listrik diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Pantai Caruban serta menunjang aktivitas para pelaku usaha seperti pedagang kuliner, penyedia jasa sewa wahana, hingga pengelola homestay.
pemirsa Jawa Post TV, kita lanjutkan program bincang-bincang setelah tadi kita menikmati teh yang luar biasa. Ini tehnya luar biasa ini Bu. Surprise juga ini Bu ya, nggak nyangka ini kayak di bintang 5 Bu. Ala Panti. Ala Panti. Bu Sudar tadi sudah menjelaskan tentang profil dari BPSD SN ya Bu ya, Pendowo Kabupaten Kudus, dan juga ini peserta didik ya, sekarang saya menyebutnya seperti itu, boleh ya Bu? Boleh. Ya. Dan ini Bu, tadi ada inovasi-inovasi selain Gadis Dansa, inovasi apa lagi yang sudah diluncurkan oleh tim ini? Kami ada, selain inovasi Gadis Dansa, ada inovasi Jemari Pendowo Pak. Jemari Pendowo itu? Jemari ya. Ya, kami memang sengaja ngambil istilah. Ya, kalau kita melihat Jemari ini kan gini ya Pak ya. Nah ini semakin melebar gitu ya, semakin luas jejaringnya kami, itu akan semakin membantu untuk kemandirian penyandang disabilitas. Jemari itu sesuai dengan apa? perannya Jemari Pendowo itu kepanjangan dari transformasi jejaring kemitraan dalam sinergitas pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian penyandang disabilitas. Oke, inovasinya itu Jemari, Gadis Dansa, terus apa lagi? Kemudian ada lagi Kadung Tresno, ada Kadung Tresno. Ya, Kadung Tresno. Judul lagu Pak. Ya, Kadung Tresno itu peningkatan dukungan lingkungan dan masyarakat. Pak. Ini lebih ke family support ya untuk penyandang disabilitas mental, karena sebelum saya bergabung ke Pendowo Pak, itu yang namanya disabilitas mental belum ada yang kembali ke keluarga kecuali meninggal dunia. Jadi selamanya sampai meninggal itu ada di panti. Nah, hal ini tentunya melanggar hak asasi manusia. Nah, kemudian kami dengan inovasi Kadung Tresno ini kami FGD dengan keluarga, dengan aparat desa, kemudian dinas sosial kabupaten kota, dengan akademisi dan sebagainya, media juga, ini supaya kita sama-sama nih, sama-sama bagaimana supaya saudara kita penyandang disabilitas mental ini bisa segera pulih kembali dan keluarga mau menerima kembali. Karena kebanyakan keluarga dan bahkan aparat desa Pak, itu nggak mau menerima kembali. Aparat desa itu nggak? Iya, ada Pak Kepala Desa, Pak RT itu nggak mau. Ditolak, benar-benar ditolak. Kasihan Pak. Nah, kemudian pelan-pelan dan sejak akhir 2021 sampai sekarang sudah hampir 100-an yang bisa kembali ke keluarga. Dan bahkan kembali bekerja. Pak Sulis pernah melihat atau waktu itu ramai di media sosialnya Pak Ganjar, ya, yang pakai yang rambutnya gembel panjang itu, kemudian pakai kalung berat seberapa itu ya, kan, terus gelangnya juga itu. Nah itu menjalani rehabilitasi di tempat kami dengan adanya inovasi Kadung Tresno ini. Aparat desanya juga support, sering berkunjung, kemudian keluarganya juga nggak sampai 2 tahun bisa kembali dan sekarang kembali bekerja, semakin bersih. Bekerja, normal layaknya orang sehat. Normal layaknya orang sehat. Nah yang kemarin terakhir hari Jumat main ke panti, alumninya PM kami main ke panti, ketemu kami kaget Pak, pakai celana jeans, pakai jaket, pakai tas punggung. Menemui kami, Bu Sundar, kemarin kami lihat ada lomba-lomba gitu. Enggak, saya tanya, Pak sekarang kerja di mana? Kalau pagi kerja di rumah makan punyanya Politron, dekat Politron, Kemudian kalau sore hari saya parkir Bu di rumah makan mana gitu. Terus menyampaikan ke kami, Bu kami pengen buka cucian motor sendiri. Gitu kan. Nah, kemudian kami tangkap peluang itu, Pak. Oke, Pak, nanti kami coba carikan modal gitu ya. Nah, kemudian kalau nanti sudah jalan, Pak D minta tolong bisa ambil teman-teman panjenengan yang di sini yang sudah komunikatif, ajak kerja di sana. Iya. Untuk alumni. Iya. BPSD SN ini tidak hanya sekedar membina ya Bu, memberikan keterampilan, tapi juga membantu juga mencarikan pekerjaan juga. Betul, mencarikan pekerjaan juga. Modal juga. Iya.
luar biasa. Kalau Pak Majri sendiri terkait dengan pengabdian dan penelitian, apa saja yang sudah diberdayakan yang diberikan oleh tim dari Pasca Sarjana UMK? Oke, baik. Universitas Muria Kudus di sini terkait dengan kelompok disabilitas. Sebenarnya kalau akademisi itu kan melihatnya Pak Sulis, need analisisnya. Karena saya melihat itu teman-teman disabilitas itu kan keberadaannya setelah di panti itu kembali ke masyarakat itu di image-nya itu belum siap. Nah, masyarakatnya yang terkait dengan kasusnya Bu Sundar tadi yang disampaikan itu, karena image masyarakat, entah itu keluarga, entah itu kepala desa dan lain sebagainya, itu bahwa ini adalah sampah yang mana sampah masyarakat kembali ke masyarakat, image-nya akan buruk. Nah, tadi sudah disampaikan sama Bu Sundar program-program yang terkait bagaimana teman-teman itu kembali tapi tidak tangan kosong, dia punya keterampilan. Nah, salah satunya tadi sudah disampaikan, kalau program saya pernah membantu tentang batik tulis, ya, batik ciprat dan lain sebagainya, artinya untuk kelompok disabilitas mental, yang mana itu nanti setelah dia lulus dari panti ini, dia punya keterampilan dan bisa berwirausaha. Nah, terkait hal tersebut, masyarakat akan welcome, tidak menjadi tanda kutip sampah. Nah, ini pengangguran kayak gitu ya. Ya, beban masyarakat, beban keluarga. Oleh sebab itu perlu ada masukan-masukan dan akademisi tentang bagaimana memberikan semangat, keterampilan terkait dengan, saya pernah melatih menganyam. Menganyam bambu dari bambu untuk tunanetra. Nah, karena saya tunanetra untuk kebetulan di sini itu ada sentral industri anyaman bambu di Kudus, di Jepang Pakis. Nah, itu di situ banyak produk-produk anyaman, sehingga kami berikan pelatihan seperti itu. Kemungkinan besar nanti kalau sudah lulus dari panti ini, dia punya keterampilan, tidak hanya memijat. Kebanyakan image-nya tunanetra itu memijat. Nah, oleh sebab itu juga punya keahlian alternatif yang lain supaya keberadaan teman-teman itu tidak hanya di satu fokus keterampilan, tapi bisa dieksplor keterampilan yang lain, bisa membuat merchandise, ya, bisa membuat gantungan pakaian dan keset kayak gitu. Jadi untuk mengimprove mereka di masyarakat perlu semacam keterampilan-keterampilan yang memang nanti di masyarakat itu dapat nilai jual yang bagus, Pak Sulis, gitu. Selama ini ada tim dari UMK untuk memberikan, atau dari para instruktur dari kampus langsung terjun langsung? Iya, kami tidak hanya melibatkan dosen. Kalau dari dosen itu kami akan memiliki tim, karena di dosen itu ada yang bidang pendidikan, ada bidang teknologi, ada bidang ekonomi, mesin dan lain sebagainya, kita kumpulkan untuk membantu teman-teman. Dan mahasiswa pun seperti itu. Jadi kami mengajarkan kepada mahasiswa tidak hanya di kelas, tapi tolong Anda juga berkontribusi, berpartisipasi di luar kelas untuk mentransfer knowledge-nya kepada teman-teman yang mungkin tidak seberapa tapi bermanfaat kepada teman-teman. Seperti apa, Pak, keterlibatan Mas? Pendampingan, misalkan membuat suatu sosial media, konten kreator untuk anak teman-teman, terus pelatihan untuk kemarin waktu pelatihan membatik juga dia membuat gambarnya seperti itu. Ya, itu kan menjadi hal yang mungkin dirasa teman-teman mahasiswa itu hal yang sepele, tapi kalau diberikan kepada teman-teman disabilitas itu wah luar biasa itu, seperti itu.
Kalau Bu Sundar melihat keterlibatan kampus dalam hal ini UMK seperti apa Bu ini keterlibatan kampus ini Bu? Ya, dengan jejaring kemitraan ya Pak, dengan akademisi tentunya ini menjadikan bimbingan keterampilan di Panti Pendowo ini berbasis bakat minat. Yang semula hanya satu, yaitu masas tadi ya, nah sekarang lebih variatif, ya, berbasis bakat minat. Jadi kita nggak mungkin memaksakan masas ini ke semua PM, karena belum tentu semuanya juga punya passion ke sana. Sehingga dengan kemitraan tadi, semakin banyak keterampilan-keterampilan yang memang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat ini dan tentunya mampu dilaksanakan. Dan setelah kembali ke keluarga, memang benar-benar bisa diimplementasikan. Oke. Kalau dari kampus sendiri Pak, apa yang akan dilakukan, direncanakan ke depan untuk semakin meningkatkan keberadaan kampus dalam upaya pengabdian masyarakat di BPSD ini? Baik, sebenarnya di Universitas Muria Kudus sudah MOU ya Bu ya, ya dengan Panti ini, dan mungkin ke depan namanya universitas itu berbasis pada transformasi kebutuhan masyarakat, karena kan sekarang itu eranya pembangunan itu ada program yang SDGs itu, keberlangsungan itu tuh, itu yang mana itu bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak sekedar hanya untuk kelompok-kelompok yang normal, tetapi juga kelompok-kelompok disabilitas. Nah, arahnya bahwa kampus itu menjembatani, karena dunia kampus itu dunia yang penuh dengan harapannya penuh dengan inovasi. Nah, secara konkretnya harus diturunkan kepada yang membutuhkan. Nah, seperti itu Pak Solis. Sudah terakhir ini apa harapan khususnya kepada calon penerima manfaat yang mungkin masih berada di tengah masyarakat dan ingin mendapatkan manfaat dari keberadaan Pendowo ini Bu? Ya, kami berharap untuk penyandang disabilitas ya Pak, khususnya netra dan secara umum disabilitas secara keseluruhan ya, untuk pendidikan kesetaraan, jika masih ada di tengah-tengah masyarakat yang belum pernah memperoleh pendidikan, bisa menghubungi ke media sosial Panti Pendowo, okay. Kemudian terkait dengan pelayanan rehabilitasi sosial juga demikian, kami berharap supaya mereka itu mampu mandiri, bukan hanya mandiri secara fisik, secara kebutuhan sehari-hari, tapi juga mandiri secara finansial, sehingga ke depan tidak lagi membebani orang tua atau keluarga. Baik, sudah terima kasih waktunya Pak Fajri, terima kasih Pak Solis bersama kami di Bincang-Bincang Jawa Pos TV. Demikian pemirsa Jawa Pos TV, program Bincang-Bincang bersama dengan Ibu Sudarwati, Kepala Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik dan Netra Pendowo Kabupaten Kudus, dan Bapak Dr. Nur Fajri, MPD. Dia adalah mitra peneliti dan pengabdian pasca sarjana Universitas Muria Kudus. Saya Suli Sesa, pamit undur diri, sampai jumpa. PT PLN Persero menunjukkan komitmennya dalam mendukung agenda nasional dengan memastikan pasokan listrik andal selama kegiatan penanaman jagung serentak oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kegiatan ini berlangsung di Desa Selojari, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan. Dengan layanan responsif dan sistem yang terjaga, PLN siap terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa, termasuk mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.